ya Mbak Dina, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik. Mbak Dina kesini naik apa? Tadi saya naik taksi. Oh, agak sedikit macet ya karena hari ini hari Senin. Iya. Oh ya Mbak Dina, gimana sama obrolan kita semalam yang belum terselesaikan? Jadi gimana kelanjutannya Mbak? Jadi saya itu datang ke tempat Ibu untuk memastikan apakah yang saya ceritakan semalam itu bakalan terjamin dan tidak akan dibocorkan oleh siapapun. Oh, seperti itu. Sebelumnya Mbak sendiri sudah pernah melakukan proses konseling? Belum. Jadi di dalam proses konseling ini Mbak tenang aja karena di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak bicarakan terhadap saya tidak akan saya bicarakan ke orang lain. Jadi semuanya aman gitu Mbak. Baiklah, sekarang saya percaya dengan Ibu. Saya yakin Ibu tidak akan menceritakan kepada siapa. Kalau Mbak sudah mengerti, jadi apa yang Mbak rasain sekarang? Saya ini mengalami masalah dalam rumah tangga saya. Oh iya, masalah seperti apa itu Mbak? Jadi suami saya ini jarang ngasih kabar dengan saya karena dia sibuk. Oh seperti itu. Sebelumnya suami Mbak kerja apa Mbak? Suami saya kerjanya di luar negeri sebagai TKI. Oh jauh juga ya. Kira-kira udah berapa tahun ya di sana Mbak? Sudah hampir 2 tahun. Oh, jadi Mbak di sini sama anak apa Mbak sendiri? Saya dengan anak saya masih kecil, 4 tahun. Jadi Mbak di sini sama anaknya. Terus anak Mbak sendiri udah sekolah apa belum? Sudah, sekarang dia masih PAUD. Oh seperti itu. Jadi gimana sama suami Mbaknya kabarnya? Ya, suami saya itu tuh jarang memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Oh seperti itu. Iya, Jadi Mbak merasa apa? Rasanya sendiri gimana pas dengar suami Mbak jarang ngasih nafkah sama Mbak sama anaknya? ya saya merasa sangat kesusahan dan pastinya kecewa. Kan dia bekerja di luar negeri, tetapi kenapa dia tidak memberikan saya dan anak saya uang sepeser pun? Oh, tetapi suami Mbak sendiri sering menghubungi Mbak sama anaknya. Ya kadang dia menghubungi, kadang tidak. Bisa begitu. Lalu apakah Mbak bisa ceritakan lebih dalam lagi gimana sih hubungan Mbak sama suami Mbak sekarang atau perasaan yang Mbak rasakan sekarang sama suami Mbak? Ya saya ingin sekali, sebenarnya saya sayang sama dia, tetapi saya juga merasa kecewa karena dia tidak memperhatikan saya dan anak saya di sana, tidak memberikan nafkah, sehingga saya berpikiran saya ingin berpisah dengannya untuk tidak melanjutkan pernikahan kami. Oh seperti itu. Tapi apakah Mbak sendiri sudah bilang ke suami Mbak tentang apa yang Mbak rasain sekarang? Belum, karena saya tidak ingin anak saya itu merasa sedih. Pasti anak saya akan merasa kehilangan sesosok ayah jika saya harus bercerai dengan suami saya. Jadi itu yang membuat saya masih mempertimbangkan hubungan rumah tangga saya ini dengan suami. Ya baiklah Mbak. Baiklah Mbak, karena Mbak sudah menceritakan apa yang Mbak rasakan. Jadi di proses konseling ini saya ingin memberikan Mbak teknik konseling kursi kosong, di mana teknik konseling itu ada top dog, di mana lebih menekankan kekuatan lebih daripada karakter yang lain, sedangkan kalau underdog itu posisi paling lemah di antara karakter yang lain. Apakah Mbak siap? Iya siap. Gimana upaya Mbak buat ngatasin permasalahan itu sedangkan Mbak mempunyai anak? Ya jadi saya ini sehari-harinya guru di rumah tetangga
tukang cuci gosok. Saya dan anak saya tuh dia ikut saya bekerja setiap hari. Oh, dari penghasilan itu berapa Mbak dapat duitnya? Ya sekitar 500 sampai 600 ribu per bulannya. Apakah itu cukup buat mencukupi kebutuhan Mbak sama anak Mbak? Saya merasa sangat kurang sekali karena itu kan belum lagi anak saya sudah sekolah sekarang, maka biayanya lebih banyak, tetapi saya tidak memiliki uang. Terus apakah Mbak sudah pernah berbicara atau berkomunikasi dengan suami Mbak menanyakan kenapa ada kendala apa di sana atau gimana Mbak? Waktu itu pernah, tetapi dia bilang dia lagi sibuk bekerja, jadi dia tidak sempat mengirimkan uangnya. Tetapi saya merasa tidak enak harus menanyakan perihal itu secara terus-menerus. Tapi komunikasinya sehari-harinya gimana? Ya, kita jarang sih, pasti bisa dihitung komunikasi itu. Baiklah Mbak, saya mengerti perasaan Mbak seperti apa sebagai ibu rumah tangga juga kan, karena saya juga sebagai ibu rumah tangga juga paham. Baiklah Mbak, di sini ada 2 kursi kosong di mana 2 kursi kosong ini diperankan oleh Mbak sendiri, tetapi dengan 2 karakter, di mana satu sebagai diri Mbak sendiri, yang kedua sebagai peran sebagai suami Mbak. Jadi gimana Mbak, paham? Iya, di sini saya paham yang saya lakukan. Ya, selamat mencoba. Mas, apakah kamu tahu sih perasaanku selama ini, selama kamu tinggal kerja di luar negeri? Itu merasa sedih, bisa semena-mena untuk pergi ke sana kemari, karena di sini itu majikan saya bekerjanya dengan ketat. Kalau saya melakukan kegiatan yang di luar pekerjaan, saya posisinya akan dimarahi. Bukannya tidak mau menafkahi kamu dan anak-anak. Saya ini di sini bekerja, belum lagi situasinya sekarang rumit karena ada virus ini. Jadi saya tuh bingung mau keluar, gimana caranya mengirimkan itu uang kepada kalian. Ya, tapi apakah Mas itu tidak ada inisiatif kepada kami untuk mengabari atau mengirimkan uang lewat m-banking? Kan saya juga merasa bingung Mas, karena kebutuhan semakin membengkak. Ya, kamu ini seharusnya lebih mengerti tentang pekerjaan saya di sini. Saya bekerja sebagai apa? Saya tidak, harusnya kamu lebih mengerti apa yang saya rasakan di sini. Tapi kan Mas, anak kamu itu kan butuh uang untuk sekolah. Belum lagi dia itu masih kecil, masih membutuhkan kasih sayangmu. Bukan berarti kamu melupakan dia atau melupakan aku di sini. Aku itu bukannya di sini mengacuhkan kalian. Di sini itu aku bekerja keras untuk memikirkan masa depan anak-anak kita. Lagi pula aku di sini aku hambur-hamburkan uang itu, aku kumpulkan lalu untuk ditabung supaya anak kita ke depannya tidak merasakan hidup susah. Baiklah Mas, mungkin saya yang kurang mengerti dan memahami keadaan Mas, sehingga membuat saya ingin berpisah. Saya minta maaf ya Mas, perbuatan saya. Iya, aku itu sebenarnya sayang sama kamu. Aku itu nggak pengen berpisah sama kamu. Di sana bukan berarti aku senang-senang atau melupakan kalian. Aku itu ingin sekali cepat selesai bekerja lalu pulang ke kampung halaman. Apakah kamu mengerti? Iya Mas, aku mengerti sekarang keadaan ini. Semoga hubungan kita makin membaik ya. Semoga kita bisa memperbaiki segala kekurangan kita yang ada di masa lalu. Maafin aku ya Mas, sekali lagi aku nggak pernah bermaksud untuk membuat Mas merasa kecewa. Apa yang Mbak rasakan setelah melakukan proses ini dengan kursi kosong tadi? Saya merasa sedikit lega Bu, dan saya sudah merasa tenang. Baiklah, sampai sini apakah
Mbak Dina sendiri mengerti maksud dari teknik yang saya berikan tadi? Ya, yang pertama, suami saya itu sibuk bekerja dan jarang menghubungi karena dia memang keadaannya tidak memungkinkan mengirimkan saya uang. Di sana dia di sana dia diberi batasan untuk melakukan kegiatan yang di luar pekerjaan, jadi tidak bisa semena-mena. Mungkin sayanya yang di sini harus lebih bersabar dan mengerti tentang kondisi dia di sana sebelumnya. Baiklah, jika Mbak sudah mengerti maksud dari teknik yang saya berikan tadi, mungkin benar Mbak Dina harus sedikit sabar sama suami Mbak, harus lebih mengerti dan jangan mengambil keputusan sepihak, karena Mbak sama suami Mbak sendiri sudah mempunyai anak, bukan gimana nanti nasib anaknya jika kedua orang tuanya berpisah seperti itu. Lalu apakah sampai sini Mbak masih merasa ingin berpisah sama suami Mbak? Saya rasa tidak, Bu, karena saya sudah memahami dan mengerti tentang posisi suami saya di sana. Baiklah, jika Mbak sendiri sudah mengerti maksudnya seperti apa dan sudah paham, jadi kita dapat menyimpulkan proses teknik konseling kita ini ya, kalau di sini Mbak Dina tidak boleh egois, harus memikirkan gimana nasib anak ke depannya. Atau juga suaminya di sana bekerja buat masa depan anak Mbak nanti, buat sekolahnya, buat kebutuhannya di sini. Kan? Baiklah Mbak, apakah sampai di sini masih ada yang belum tersampaikan dengan saya? Apakah perasaan Mbak masih tidak lega gitu? Apakah bisa diceritakan lagi? Saya rasa cukup sekian ya, Bu, karena saya sudah merasa sedikit tenang. Ya Mbak, saya senang kalau Mbak sudah merasa tenang dan semoga hubungan Mbak sama suami Mbak tetap baik-baik aja ya. Semoga juga suami Mbak cepat pulang. Ya, Bu, terima kasih. Ya baiklah Mbak, karena Mbak sendiri sudah bisa menyimpulkan dan saya sudah memberikan apa yang saya bisa kepada Mbak. Sebaiknya saya rasa proses konseling kita hari ini cukup gitu ya. Saya mau minta maaf juga kepada Mbak kalau saya ada salah kata dalam proses konseling ini. Semoga apa yang saya berikan kepada Mbak bermanfaat. Selamat siang Mbak. Terima kasih, selamat siang.